Bab 76. Mengunjungi lokasi pembuatan anak panah. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak punya pilihan selain berhenti memikirkan apapun dan hanya mengambil langkah demi langkah. Kereta melaju sangat cepat dan segera sampai di desa. Mereka melihat seluruh desa bekerja keras, dan kemajuan penambangan semakin pesat. Semakin banyak orang datang ke sini untuk bekerja. Lin Hai terus meminta para pekerja untuk membangun rumah dan memastikan setiap orang memiliki tempat tinggal. Lin Tianhui meminta orang untuk pergi langsung ke lokasi tempat pembuatan anak panah. Lin Hai juga sedang menunggu di sana. Aku mendengar bahwa anak panah penembus baju besi telah selesai dibuat. Apakah benar? Ini memang jauh lebih tajam daripada anak panah biasa. Mengenai efeknya, kami sulit untuk memastikannya karena kami tidak memiliki baju besi. Bukankah kita sudah memberitahu Yang Mulia untuk membawa baju besi? Lin Hai menjawab sambil tersenyum. Benar, baju besi itu sudah dibawa ke sini. Mari kita minta seseorang untuk mengujinya segera. Aku harus melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan dari anak panah yang bisa menembus baju besi itu. Lin Tianhui dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan baju besi yang telah dibawa. Kualitas baju besi ini cukup bagus, dan hanya seorang jenderal tinggi yang boleh memakainya. Baju besi ini memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat daripada baju besi prajurit biasa. Mereka menggunakan tongkat kayu untuk menopang baju besi itu dan menggantungnya di pohon. Lin Tianhui memerintahkan anak buahnya untuk mengambil busur militer mereka dan menembak ke arah baju besi itu. Prajurit itu memasang ekspresi serius di wajahnya dan menembakkan anak panah tepat di tengah baju besi itu. Anak panah itu benar-benar bisa menembus baju besi itu dengan mudah. Semua orang sangat kaget saat melihat kejadian ini. Arik panah ini sangat kuat, biarpun anak panah penusuk baju besi hanya bisa menembus separuh kepala anak panah. Namun itu sudah cukup bagus untuk melukai lawan. Mereka tidak menyangka anak panah ini bisa dengan mudah menembus baju besi tersebut. Dengan cara ini, meskipun lawan memakai baju besi, mereka bisa dengan mudah dibunuh dengan busur dan anak panah. Dengan demikian, meskipun musuh memiliki perlengkapan yang baik, tetap akan sangat sulit untuk menahan serangan panah penembus baju besi Daxia. Anak panah pertama mungkin mengenai titik lemah baju besi itu. Mengapa tidak menembakkan beberapa anak panah lagi dan lihat apa yang terjadi? Lin Hai menyerahkan beberapa anak panah lagi sambil berkata demikian. Pemanah itu segera menembakkan anak panah dengan busurnya. Keahliannya yang hebat membangkitkan sorai penonton. Dia menembakkan total 3 anak panah, dan 2 diantaranya dengan mudah menembus baju besi. Anak panah satunya mengenai pelindung dada, tapi meski begitu, anak panah itu menembus setengahnya. Lin Tianhui memerintahkan anak buahnya untuk membawa baju besi itu dan memeriksanya dengan cermat. Setelah menembus baju besi, anak panah ini masih menembus sebagian kecil dari sisi lainnya. Luar biasa, bagaimana caramu menempa anak panah yang begitu hebat? Aku rasa tidak akan ada orang lain yang bisa membuat anak panah sebagus ini. Lin Tianhui menyentuh anak panah di tangannya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Yang Mulia, tolong beritahu aku, apakah Anda puas dengan anak panah ini? Puas, sangat puas, ini di luar ekspektasi aku. Yang terpenting, bisakah kamu membuat 1.000.000 anak panah penembus baju besi dalam waktu 3 bulan? Jika hal ini bisa dilakukan, dan di saat aku diizinkan untuk memimpin pasukan lagi, aku pasti akan bisa mengusir hantu. Lin Tianhui berkata dengan penuh semangat, kavaleri negara musuh sangat kuat, selain kuda perang mereka yang lebih unggul, para prajurit mereka juga sangat terlatih. Alasan lainnya adalah baju besi mereka terlalu rumit. Anak panah para prajurit Daxia tidak mampu menembus baju besi mereka dan tidak bisa melukai mereka. Sekarang dengan memiliki anak panah penembus baju besi yang sangat kuat ini, jika musuh berani menyerang, para prajurit pemanah akan memberikan serangan fatal kepada mereka. Mereka tidak akan bisa menyerang formasi infanteri dengan mudah lagi. 3 bulan tidak masalah. Produksi besi kita saat ini sangat tinggi. Mungkin kita bisa menyelesaikannya lebih awal. Ayo kita kerjakan dan tunjukkan kepada sang raja secepatnya. Lin Tianhui sudah sangat tidak sabar. Lin Ruoxue juga sangat bersemangat. Dia sangat pintar sejak kecil. Ia juga sering membantu Lin Tianhui menangani urusan militer. Dia tahu banyak tentang urusan militer. Dia tahu betul betapa besar efek anak panah penembus baju besi ini terhadap kekuatan militer Daxia. Lin Ruoxue memandang Lin Hai. Matanya terlihat penuh kegembiraan dan kekaguman. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Lin Hai. Lin Hai membawa mereka ke pabrik. Tempat ini sangat terbuka di semua sisi sehingga debu gerindra bisa hilang segera. Yang bekerja di sini semuanya adalah perempuan.
dan mereka menutup mulut dan hidungnya rapat-rapat. Disinilah pemolesan dilakukan, yang merupakan tahap pengerjaan terakhir. Jelas Lin Hai, alat ini memiliki pedal di salah satu sisinya untuk memutar roda. Roda itu adalah batu asah yang sangat halus. Sangat praktis menggunakan ini untuk mempertajam anak panah, dan kecepatannya sangat tinggi. Lin Tianhui sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa pada pembuatan anak panah biasanya juga akan ada langkah terakhir yaitu pemolesan, namun semua dilakukan secara manual di atas batu asah secara perlahan. Kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan proses seperti ini. Kamu membuat benda ini dengan sangat hebat. Pengerjaan seperti ini tidak melelahkan dan juga membuat proses pemolesan menjadi lebih cepat. Lin Tianhui berkata dengan sangat terkejut, jadi kalau mau mengerjakan sesuatu dengan cepat, kita harus lebih banyak menggunakan otak. Jika kita melakukannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tidak hanya akan sangat melelahkan tetapi juga akan sangat lambat. Kita bisa memoles sekitar selusin anak panah di sini untuk setiap anak panah yang kami poles menggunakan metode lama. Benar, aku akan bawa satu pulang. Dan menyuruh Kementerian Perindustrian untuk membuat salinannya juga. Maka akan jauh lebih mudah membuat anak panah di masa depan. Tidak masalah, Yang Mulia boleh mengambil sebanyak-banyaknya. Tapi alat-alat ini harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh sampai ketahuan oleh mata-mata musuh. Jika tidak, begitu mereka mempelajarinya, mereka juga bisa membuat anak panah dalam jumlah besar. Lin Hai memperingatkan dengan ekspresi serius, jangan khawatir, aku tahu keseriusan masalah ini. Lin Hai kemudian membawa mereka ke tempat cetakan itu dibuat, ada banyak sekali cetakan di sini. Seorang pekerja menekan cetakannya terlebih dahulu dan kemudian meneruskannya ke proses selanjutnya. Setelah besi cair mendidih, mereka bisa menuangkannya. Melakukan hal ini mengikuti jalur perakitan, prosesnya akan sangat cepat. Lin Tianhui melihat prosesnya setahap demi setahap, meskipun dia tidak memahami semua proses ini, namun terlihat bahwa hal ini sangat efisien. Ini jauh lebih cepat daripada pandai besi yang membuatnya satu persatu secara manual. Bahkan jika seorang pandai besi terbaik, dia hanya akan mampu membuat beberapa anak panah dalam sehari, dan di sini, dalam sekali penuangan bisa menghasilkan 50 buah anak panah sekaligus. Semua prosesnya tidak ribet dan orang awam pun bisa melakukannya. Terakhir, Lin Hai membawa mereka ke bengkel tempat. Mereka mendengar suara keras sebelum mendekat, dan tanah di sekitar terasa sedikit bergetar. Suaranya keras sekali. Berapa besar palu yang mengeluarkan suara seperti itu? Lin Tianhui merasakan jantungnya berdebar kencang bahkan sebelum dia sampai. Yang Mulia, apakah Anda melihat kincir air di luar? Palu yang digerakkan oleh kincir air itulah yang terus-menerus memukul balok besi hingga menempanya menjadi besi halus. Lin Hai menjelaskan kepada Lin Tianhui, saat mereka memasuki lokasi, mereka melihat sebuah palu besar yang terus memukul dari atas ke bawah. Ada beberapa pekerja di dekatnya yang menggunakan tang besar untuk memutar balok besi itu berulang-ulang. Alasan mengapa kami dapat memproduksi besi halus dalam jumlah besar adalah berkat palu besar ini. Tidak hanya sangat efisien tetapi juga sangat menghemat tenaga, karena beratnya palu, besi yang dihasilkan kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan besi buatan manual. Bab 77. Pedang bagus, mendengarkan suara pukulan palu itu, bahkan jantung pun ikut bergetar. Luar biasa, bagaimana kamu bisa mendapatkan ide yang hebat seperti ini? Apakah kamu murid legendaris sekolah Mohis? Lin Tianhui tiba teringat dengan hal penting. Legenda mengatakan bahwa ada sekte Mohis di zaman kuno. Semua muridnya mahir dalam seni peralatan mekanis. Alat pandai besi yang dibuat oleh Lin Hai sangat sesuai dengan legenda ini. Dia mendengar bahwa persenjataan yang dibuat oleh murid-murid Mohis sangat mematikan. Satu orang bisa melawan ribuan pasukan. Lin Hai berkata sambil tersenyum masam, Yang Mulia, Anda telah berpikir terlalu jauh. Aku bukan murid Mohis yang legendaris itu. Saya memikirkan semua ini sendiri. Jika saya benar-benar mempelajari seni mekanik dari sekolah Mohis, saya tidak akan begitu miskin selama ini. Lin Tianhui juga mengirim seseorang untuk mengecek situasi masa lalu Lin Hai. Dia sangat setuju dengan apa yang dia katakan. Aku terlalu banyak berpikir, tapi fakta bahwa kamu bisa menciptakan mekanisme yang begitu hebat ini membuktikan bahwa kamu sangat berbakat. Kamu pasti akan mencapai kesuksesan besar di masa depan. Yang Mulia menilai aku terlalu tinggi. Impian terbesar aku adalah mendapatkan gelar dan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Bekerja keras untuk menjalani kehidupan yang kaya. Aku tidak pernah memiliki ambisi atau aspirasi lain. Lin Hai tidak ingin membahas persoalan pejabat pemerintah.
Mungkin Lin Tianhui akan membawanya langsung ke militer dan memberinya posisi jenderal militer. Itu bukan pekerjaan mudah, dia harus berjuang setiap hari. Dan juga berarti Kiao Er harus tinggal sendirian setiap hari. Saya tidak akan melakukan itu meskipun dipukuli sampai mati. Setelah menyaksikan keseluruhan prosesnya, dia menyadari bahwa ribuan anak panah bida dibuat hanya dalam 1 hari, dan ukurannya sangat standar dan hampir persis sama. Ini akan sangat nyaman digunakan di medan perang, dan memanah akan menjadi lebih akurat. Lin Tianhui sangat bersemangat. Sungguh menyenangkan bisa memiliki anak panah yang begitu kuat dari kamu. Jika seluruh pasukan dilengkapi dengan persenjataan ini, maka kekuatan musuh akan dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Kamu benar-benar telah memberikan kontribusi besar bagi Daxia. Saya akan segera kembali ke ibu kota dan meminta penghargaan untuk kamu. Lin Hai juga sangat senang. Dia tidak menyangka akan diberikan gelar secepat ini. Dia segera berkata, "Baiklah, Yang Mulia, tunggulah beberapa hari lagi. Jika aku dapat membuat lebih banyak anak panah, kamu akan dapat membawanya pulang secara langsung." Anak panah yang menembus baju besi ini akan dapat diperlihatkan di depan Kaisar. Tidak peduli seberapa bagus penjelasannya, lebih baik menunjukkannya secara langsung, sehingga Kaisar dapat melihat kekuatan panah penusuk baju besi dengan matanya sendiri. "Baiklah, ayo lakukan apa yang kamu katakan." Ternyata Lin Hai tidak membual dan efisiensinya bahkan jauh lebih tinggi dari yang dia katakan sebelumnya. Jika mereka bisa membuat 1 palu kincir air lagi, maka akan bisa menghasilkan besi halus dalam jumlah besar. Intinya adalah kapasitas produksi yang besar, akan cukup bagi istana kekaisaran untuk memperlengkapi seluruh pasukannya. Setelah itu, mereka duduk dan minum bersama. Lin Hai berkata saat ini, "Jika Yang Mulia bersedia menunggu beberapa hari lagi, saya akan meminta Pandai Besi membuat beberapa pedang yang bagus. Ini adalah kesempatan bagus untuk membawa pedang-pedang itu pulang bersama kamu." "Derajat baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik darimu." Lin Tianhui melihat dengan matanya sendiri bahwa anak panah yang bisa menembus baju besi akhirnya bisa diproduksi secara massal, dan dia sangat senang sampai dia jatuh mabuk. Lin Hai menemui seorang pandai besi dan menggambar sebuah cetak biru khusus untuknya. Dia meminta seseorang untuk membuatkan 2 pedang khusus untuknya. Satu adalah Pudao dan yang lainnya adalah Tangdao. Pudao sangat kuat dan dapat dengan mudah memotong kaki kuda musuh. Bahkan dalam pertarungan langsung, dia bisa membelah seseorang menjadi 2 bagian beserta senjata dan baju besinya. Namun, meskipun memiliki kekuatan yang besar, ia juga memiliki kelemahan tertentu dan membutuhkan banyak kekuatan dari penggunanya. Orang yang tinggi dan kuat dapat dipilih untuk membentuk tim khusus Pudao. Melatih tim elit pasti akan memberikan efek yang ajaib. Tangdao juga cukup efektif dalam pertarungan tunggal, tetapi biayanya sedikit lebih tinggi. Lin Hai berencana menjadikan Tangdao menjadi produk mewah. Lagi pula, barang bagus seperti itu harus dijual dengan harga tinggi, terbuat dari besi halus dan melewati penempaan berulang kali. Ketangguhan dan ketajamannya adalah yang terbaik. Butuh waktu 7 hari untuk menyelesaikan kedua senjata tersebut. Lin Tianhui akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera datang menemui Lin Hai secara langsung. Dia menanyakan kapan pedang itu akan selesai. Kemudian Lin Hai meminta seseorang untuk menguji pedang itu. Wang Dayong sangat kuat. Dia memegang pedang itu dengan kedua tangannya dan menebang pohon kecil setebal mangkuk. Pohon itu ditebang dengan mudah. Pedang yang hebat, tidak hanya bisa menebang pohon saja. Kuda-kuda yang terbunuh sebelumnya masih memiliki sisa tulang kaki. "Bawakan aku tulang itu dan cobalah." Lin Hai berkata kepada mereka. Seseorang segera berlari dan membawa tulang kaki kuda itu. Wang Dayong mengangkat pisaunya dan memotongnya lagi, dengan mudah memotong tulang kaki kudanya menjadi 2. Kecuali pedangnya yang berat, tidak ada kelemahan lain. Bahkan baju besi pun seharusnya bisa dipotong dengan 1 tebasan, kata Wang Dayong. "Ya, pedang ini beratnya hampir 70 kg. Kebanyakan orang tidak bisa menggunakannya," kata Lin Hai. "Kalau bisa dibuat dengan bahan baja halus pasti akan lebih bagus lagi. Sayangnya, metode peleburan besi saat ini masih terlalu terbelakang untuk mewujudkan ide terbaik Lin Hai." Wang Dayong diminta untuk mencoba pedang tang, dan pedang ini juga sangat tajam. Sepotong kayu setebal lengan bisa dipotong semudah memotong melon dan sayuran. Ini jelas merupakan senjata yang ampuh untuk membunuh musuh di medan perang. Wang Dayong sangat menyukai pedang tang ini dan tidak berniat melepaskannya. "Berapa harga perak untuk membuat pedang tang ini? Bisakah kamu membuatkannya untukku juga?" "Tidak masalah, semua orang akan memilikinya di masa depan. Jangan bahas soal uang dulu,
kita punya besi dan pekerja sendiri. Membuat senjata untukmu bukanlah hal yang susah. Lin Hai berkata sambil tersenyum, para pemburu sangat terkejut saat mendengar hal ini. Jika setiap orang bisa dilengkapi dengan pedang yang bagus, mereka pasti akan merasa sangat bangga saat keluar. Saat mereka sedang mengobrol, mereka mendengar. Seseorang datang untuk melaporkan keadaan, sang raja sudah tidak sabar untuk datang dan memeriksanya sendiri. Beberapa orang terlihat saling tersenyum, Lin Hai berkata, Yang Mulia datang tepat waktu. Mari kita bawa kedua pedang ini untuk menemui Yang Mulia. Lin Tiangui sedang menunggu di rumah Lin Hai berjalan mendekat dan memberi hormat, salam, Yang Mulia. Lin Hai, kamu menyuruhku menunggu beberapa hari untuk menempa beberapa pedang bagus, kita sudah menunggu lama sekali, kenapa belum selesai juga? Yang Mulia sangat tidak sabar. Sejak dulu, seorang ahli terkenal membutuhkan waktu beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun untuk menempa sebuah pedang bagus, tidak bisakah kita menunggu beberapa tahun lagi? Bukannya aku tidak punya kesabaran, tapi keadaan saat ini sangat mendesak, negara-negara musuh dan etnis minoritas mengincar perbatasan dan mereka mungkin akan segera melancarkan serangan dan memasuki daerah Daxia kapan saja, seorang raja tidak akan bisa duduk diam dan menyaksikan hal ini. Jangan khawatir, Yang Mulia. Kedua pedang itu telah selesai ditempa. Anda bisa menyuruh anak buah Anda untuk mengujinya secara langsung. Lin Hai melambaikan tangannya, dan Wang Dayong serta Liu Ergo maju bersamaan dengan membawa pedang itu. Bab 78. Uji coba pedang. Lin Tiangui menatap kedua pedang itu dengan mata terbelalak. Dia belum pernah melihat pedang dengan bentuk seperti ini sebelumnya, tapi kelihatannya sangat unik. Sebagai seorang raja dan seorang ahli bela diri, dengan sekilas dia sudah melihat bahwa kedua pedang ini sungguh luar biasa. Pertama, dia mengambil pedang Tang dan mengayunkannya beberapa kali. Pedang yang bagus. Pedang yang sangat bagus. Lin Hai sudah meminta seseorang untuk membawa baju besi sebelumnya, dan menggunakan tongkat kayu untuk menyangganya. Tolong uji pedangnya, Yang Mulia. Tanpa keraguan sedikitpun, Lin Tiangui mengangkat pedang Tang dengan kedua tangannya dan menebasnya dengan kuat. Tak disangka, dia dengan mudah membelah baju besi itu menjadi dua bagian. Seluruh orang tercengang, para prajurit lain di sekitar juga terkejut. Pedang ini kelihatannya agak aneh dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dengan mudah dia memotong baju besi itu menjadi dua bagian. Ini menunjukkan bahwa pedang ini merupakan pedang yang sangat bagus. Setelah beberapa detik terdiam, Lin Tiangui akhirnya tersadar kembali dan menghela napas dalam-dalam. Pedang ini sangat kuat. Jika aku bisa membawanya ke medan perang, aku pasti akan bisa mengalahkan semua musuh. Pedang jenis ini disebut pedang Tang, dan pedang yang satu ini disebut pedang Pu. Pedang Tang lebih mahal pembuatannya, tetapi tidak cocok untuk digunakan di medan perang, karena bilahnya terlalu tipis dan panjang, akan sangat mudah patah. Sebaliknya, pedang Pu ini lebih kuat, asalkan kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu akan dengan mudah memenggal lawan, kudanya, dan bahkan perisainya. Ini akan sangat efektif untuk melawan kavaleri musuh. Lin Hai menjelaskan sambil tersenyum. Lin Tiangui juga tertarik dengan pedang Pu dan dia menyerahkan pedang Tang kepada orang di belakangnya. Dia mengambil pedang Pu. Dia tidak mengira bahwa pedang Pu akan begitu berat dan hampir menjatuhkannya. Pedang ini berat sekali. Lin Tiangui tampak terkejut. Ini disebut pedang Pu, dirancang khusus dengan mengacu pada gaya pedang saber. Pegang pegangannya dengan kedua tangan dan ayunkan, Anda dapat dengan mudah memotong kaki kuda. Pedang ini memiliki berat sekitar 50 kg, dan pedang ini dapat digunakan untuk menebas meskipun lawan menangkis memakai senjata atau perisai. Pedang ini benar-benar tidak bisa dihentikan. Lin Hai menjelaskan kepada Lin Tiangui. Baiklah, bawa perisainya ke sini. Seorang tentara datang membawa perisai kecil, dia meminta dua orang untuk memegang sisi perisai. Lin Tiangui memegang pedang itu dengan kedua tangannya, dan menghancurkan perisai itu dengan satu tebasan saja. Jika musuh tidak menghindar dan memilih untuk bertahan, dia pasti akan mati jika melawan serangan pedang semacam ini. Hebat sekali. Benar, benar pedang yang hebat. Memang benar jika dikatakan bahwa pedang ini bisa menembus jubah besi. Lin Tiangui bertubuh tinggi dan telah berlatih seni bela diri sejak kecil, jadi dia cukup kuat. Dia mengayunkan parangnya beberapa kali, dan kemudian mengerutkan keningnya. Pedang ini memang bagus, tapi terlalu berat. Saya khawatir para prajurit tidak akan mampu menggunakannya. Lin Hai mengangguk dan berkata, benar, Yang Mulia, meskipun pisau ini sangat tajam dan kuat,
Satu-satunya kelemahan adalah terlalu berat, bahkan jika seseorang mampu untuk mengangkatnya, seluruh kekuatannya akan habis hanya setelah beberapa ayunan. Oleh karena itu, pedang ini hanya bisa digunakan oleh orang yang bertubuh tinggi dan kuat. Kita bisa membentuk pasukan khusus untuk hal ini. Lagi pula, aku juga bisa membuatkan baju besi khusus untuk orang ini, jadi mereka tidak perlu bertahan sama sekali. Mereka hanya perlu menyerang. Lin Hai mengambil sebuah ranting dan menggambar di tanah, menjelaskan cara melatih pasukan seperti itu, bahkan gerakan memotong dan menebas telah dirancang sebelumnya, meski gerakannya sangat sederhana. Ketika ratusan atau ribuan orang mengayunkan pedang secara bersamaan, efeknya akan sangat mengerikan, meskipun dia tidak melihat pelatihan nyata, tapi hanya dengan melihat formasi yang digambar oleh Lin Hai, dia sudah bisa membayangkan adegan pertempuran di benaknya. Meskipun Lin Tianhui telah bertarung di medan perang selama bertahun-tahun, masih terlihat ekspresi ketakutan yang luar biasa di matanya. Dia sangat bersyukur Lin Hai berada di pihaknya. Jika Lin Hai terlahir di negara musuh, dia akan melatih pasukan yang tak terkalahkan untuk negara musuh. Hal ini akan menjadi mimpi buruk bagi seluruh kerajaan Daxia. Jika pihak musuh memiliki pasukan seperti itu, dia khawatir seluruh pasukan infanteri Daxia tidak akan berguna. Lin Hai menjelaskan dengan detik. Dia berkata dengan sangat rendah hati, ini adalah ide saya sendiri. Saya tidak memiliki pengalaman tempur di medan perang yang sebenarnya, ini hanya untuk referensi saja. Adapun cara berlatih yang benar untuk digunakan di medan perang, terserah pada Yang Mulia untuk membuat keputusan. Hahaha, kamu terlalu rendah hati. Dengan kemampuanmu dalam mengerahkan pasukan, tidak akan ada masalah bagimu untuk menjadi seorang jenderal dan memimpin pasukan secara langsung. Aku telah memimpin pasukan selama bertahun-tahun, tetapi aku mungkin tidak akan bisa menang melawan kamu. Kata raja dengan sangat puas, dia tidak iri dengan kemampuan Lin Hai yang hebat, sebaliknya, dia sangat senang dengan kemampuan Lin Hai, karena jika suatu saat dia dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh pasukan musuh, Daxia sudah memiliki seorang jenderal berbakat yang dapat menggantikannya posisinya dalam melawan musuh. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Lin Hai mengetahui hal-hal ini dari buku sejarah. Terkadang ketika Lin Hai menonton film, dia merangkum semuanya di dalam otaknya. Pengalaman ini adalah intisari yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh semua jenderal perang. Lin Tianhui telah menganggap Lin Hai sebagai orang yang memiliki bakat sastra dan bela diri. Meskipun dia tidak punya pengalaman memimpin pasukan, dia bisa berlatih di beberapa pertempuran, ia pasti bisa beradaptasi di medan perang dengan cepat. Memimpin pasukan dalam pertempuran jelas bukan hal yang susah untuk Lin Hai. Aku hanya membicarakannya di atas kertas. Yang Mulia, mohon jangan terlalu memuji aku. Aku akan meminta orang-orang membuat pedang ini sebanyak mungkin. Apalagi jika suatu Yang Mulia sudah mendapatkan kembali kekuatan militernya, kita bisa membentuk sekelompok prajurit pasukan khusus secepat mungkin. Biarkan mereka berlatih dengan pedang Po, dan aku juga akan membuatkan baju besi khusus untuk mereka. Lin Hai berkata dengan serius. Meskipun Lin Hai sendiri tidak ingin menjadi seorang pejabat apalagi menjadi seorang jenderal berperang, tetapi jika dia ingin menjalani kehidupan yang aman dan tentram, dia harus membantu melenyapkan semua musuh kerajaan Daxia. Jika tidak, berapapun uang yang dia hasilkan, dia tidak akan bisa menyimpannya dengan aman, karena setiap saat, musuh bisa saja menyerang. Hanya di saat negara stabil dan kuat barulah dia bisa hidup damai. Baiklah, hari ini aku akan berangkat ke ibu kota. Aku yakin dengan 3 senjata ajaib yang telah kamu ciptakan ini, kita akan mampu memukul mundur pasukan musuh. Lin Tianhui berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu aku tidak akan menahan Yang Mulia. Aku berharap Yang Mulia bisa mendapatkan kembali kekuatan militer secepat mungkin. Lin Hai berkata sambil memberi hormat. Lin Ruoxue masih enggan untuk pergi. Lin Hai telah memberikan kontribusi yang besar. Saat ini Lin Tianhui pasti akan mendapatkan kembali kekuatan militernya. Setelah mendapatkan kekuatan militernya, mereka akan pindah ke perbatasan untuk bertahan melawan musuh. Maka dia tidak tahu kapan bisa bertemu dengan Lin Hai lagi. Tuan Lin, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kamu secara empat mata. Lin Ruoxue berjalan ke depan dan berkata, mengabaikan pandangan orang lain. Bersambung